warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran ekonomi oleh Ibu Nurheni SPD. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada siang hari ini kita masuk kepada materi tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat menjelaskan persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan rumus persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan konsep persamaan dasar ke dalam persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan di mana satu sisi mencatat kekayaan dan di sisi lain mencatat semua kekayaan dalam jumlah yang sama. Rumus persamaan dasar akuntansi: harta sama dengan utang ditambah modal. Apa itu harta? Harta adalah semua kekayaan perusahaan, baik itu bersifat nyata maupun tidak nyata, yang merupakan milik perusahaan yang bersangkutan sebagai jaminan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kemudian yang kedua, apa itu utang? Utang adalah segala sesuatu yang harus dilunasi oleh perusahaan yang bersangkutan kepada pihak ketiga akibat transaksi pada masa lalu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan modal? Modal adalah segala harta atau kekayaan pribadi milik perusahaan yang disetorkan atau dimasukkan kepada perusahaan oleh pemilik perusahaan. Kemudian selanjutnya, konsep persamaan dasar akuntansi, kita ambil beberapa contoh transaksi. Yang pertama, Tuan Ahmad membuka usaha jasa percetakan dengan menyetorkan uang pribadinya sebagai modal awal. Bagaimana pengaruh transaksinya dalam persamaan dasar akuntansi? Menyetorkan uang berarti berpengaruh kepada kas. Kas bertambah, modal juga berpengaruh bertambah. Jadi ada dua akun, kas bertambah, modal juga bertambah. Yang kedua, Tuan Ahmad menyewa sebuah gudang untuk kegiatan usaha percetakan. Sewa gudang senilai 6 juta rupiah. Bagaimana pengaruh transaksinya? Kalau kita menyewa, tentu kita mengeluarkan uang. Tentu berpengaruh kepada kas. Kas kita berkurang, modal juga berkurang. Transaksi berikutnya, yang ketiga, membeli perlengkapan cetak senilai 7.500.000 secara tunai. Membeli perlengkapan, kalau membeli, ya kita tentu mengeluarkan uang lagi, maka berpengaruh kepada kas. Kas kita berkurang, karena membeli perlengkapan, tentu perlengkapan kita bertambah. Jadi kas berkurang, perlengkapan kita bertambah. Kemudian kita lanjut transaksi berikutnya, yang keempat, membeli peralatan cetak senilai 30 juta rupiah yang baru dibayar 10 juta rupiah, sisanya dibayar bulan depan. Bagaimana pengaruh transaksinya? Itu ada 3 pengaruh.
Yang pertama, peralatan 30 juta rupiah. Karena dibayar 10 juta rupiah, maka berpengaruh kepada kas. Kas berkurang 10 juta rupiah. Karena pembayarannya sisanya dibayar bulan depan, maka berpengaruh kepada utang. Maka utangnya bertambah 20 juta rupiah. Peralatan 30 juta rupiah, utang berkurang 10 juta rupiah, dan utang maka berpengaruh. Peralatan 30 juta rupiah, kas berkurang 10 juta rupiah, utang bertambah 20 juta rupiah. Kita lanjut kepada transaksi berikutnya. Yang kelima, diterima pendapatan cetak senilai 10.500.000 rupiah. Diterima pendapatan, tentu kita menerima uang. Jadi maka berpengaruh kepada kas kita bertambah, modal juga bertambah. Lanjut kita berikutnya kepada transaksi keenam. Dibayar gaji karyawan 1 juta rupiah. Dibayar. Kalau dibayar, ya tentu pengaruh kepada kas. Kas kita berkurang dan berpengaruh kepada modal. Kas berkurang 1 juta rupiah, modal juga berkurang 1 juta rupiah. Lanjut transaksi yang ketujuh. Hasil cetakan telah diambil oleh pelanggan senilai 8 juta rupiah. Sisanya akan dibayar atau diterima bulan depan. Itu maka pengaruhnya adalah hasil cetakannya sudah diambil tapi belum dibayar. Tentu timbul namanya piutang. Piutang kita bertambah 8 juta rupiah dan modal juga bertambah 8 juta rupiah. Berikutnya kita lihat tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, kas 50 juta rupiah, modal juga 50 juta rupiah. Kemudian kita lihat transaksi yang kedua. Kas berkurang 6 juta rupiah, modal juga berkurang 6 juta rupiah. Maka kita turunkan saldonya. 50 juta rupiah dikurangi 6 juta, maka saldonya 44 juta. Dan berpengaruh juga kepada modal. 50 juta rupiah dikurangi 6 juta rupiah, maka saldonya 44 juta rupiah. Lanjut kepada transaksi ketiga, kita lihat yang berpengaruh tadi. Kas berkurang 7.500.000 rupiah, perlengkapan bertambah 7.500.000 rupiah. 44 juta dikurangi 7.500.000 rupiah, maka saldonya 36.500.000 rupiah. Perlengkapannya 7.500.000 rupiah dan modal 50 juta dikurangi 6 juta, saldonya kita turunkan 44 juta rupiah. Maka saldo terakhirnya adalah 44 juta rupiah. Kita lanjut transaksi keempat. Itu kita lihat transaksi yang keempat, 10.500.000 rupiah. Itu kasnya tadi berkurang, kemudian berpengaruh kepada peralatan 30 juta rupiah dan utang 20 juta rupiah. 36.500.000 rupiah dikurangi 10 juta rupiah, maka saldonya 26.500.000 rupiah. Peralatannya 30 juta rupiah, perlengkapannya
7.500.000 rupiah, modal 44 juta rupiah. Lanjut kita lihat tabel transaksi yang kelima. Diterima pendapatan kas bertambah 10.500.000 rupiah, modal juga 10.500.000 rupiah, 26.500.000 rupiah ditambah 10.500.000 rupiah, maka saldonya 37 juta rupiah. Peralatan kita turunkan saldonya lagi 30 juta rupiah. Perlengkapan kita lihat saldonya lagi 7.500.000 rupiah. Utang 20 juta rupiah. Modal 44 juta rupiah. Kita lihat lagi transaksi yang kelima. Diterima pendapatan cetak 10.500.000 rupiah, 26.500.000 rupiah ditambah 10.500.000 rupiah, maka kita turunkan saldonya 37 juta rupiah. Peralatannya 30 juta rupiah. Perlengkapan 7.500.000 rupiah, utang 20 juta rupiah, modal 44 juta ditambah 10 juta 500.000 rupiah, maka saldonya 54 juta 500.000 rupiah. Kita lanjut kepada transaksi yang keenam. Dibayar gaji karyawan, berarti tadi kasnya berkurang 1 juta, modal berpengaruh juga tadi berkurang 1 juta rupiah, 37 juta dikurangi 1 juta, maka saldonya 36 juta rupiah. Peralatannya saldonya tetap 30 juta rupiah. Begitu juga di perlengkapan 7.500.000 rupiah. Di utang 20 juta rupiah. Modal 53 juta 500.000 rupiah. Yang terakhir transaksi ketujuh. Yang berpengaruh tadi piutang bertambah 8 juta rupiah dan berpengaruh kepada modal 8 juta rupiah. Maka kita lihat saldo terakhir, kita turunkan akun kas 36 juta rupiah, di piutang 8 juta rupiah, di peralatan 30 juta rupiah, di perlengkapan 7.500.000 rupiah, kemudian di utang 20 juta rupiah, di modal 61 juta 500.000 rupiah. Hasil penjumlahan 53 juta 500.000 ditambah 8 juta rupiah. Jadi saldo terakhirnya 61 juta 500.000 rupiah. Kita perhatikan sama-sama, nak. Di harta itu ada akun kas, ada piutang, peralatan, perlengkapan, akumulasi, penyusutan. Di kewajiban itu ada utang dan modal. Maka kita jumlahkan dulu di harta ini. Kasnya berapa? Tadi 36 juta rupiah, piutang 8 juta rupiah, peralatan 30 juta
1.500.000 rupiah, maka nilai-nilai yang ada pada harta itu kita jumlahkan secara keseluruhan. Maka saldo terakhirnya terjumlah 81.500.000 rupiah. Kemudian di kewajiban kita lihat lagi. Kita lihat di utang. Perhatikan anak-anakku semua. 20 juta rupiah di utang. Di modal juga kita lihat saldo terakhir 61.500.000 rupiah. Maka saldonya juga menjadi 81.500.000 rupiah. Maka antara harta dan kewajiban itu dianggap artinya sudah sama-sama seimbang. Harta 81.500.000 rupiah, di kewajiban itu ada akun utang dan modal juga terjumlahkan 81.500.000 rupiah. Sebelum Ibu mengakhiri dari materi kita pada hari ini, Ibu memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah, tetap kepada soal-soal transaksi. Kalian buat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Itu ada Ibu buat soal transaksi 1 sampai 10 transaksi. Nanti kamu kerjakan. Mudah-mudahan anakku semua sudah memahami dalam bentuk persamaan dasar akuntansi. Silahkan dikerjakan. Ibu kirim di e-learning. Nanti silahkan dibuka di e-learning tersebut dan silahkan dikerjakan, Nak. Kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu pengertian persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan di mana satu sisi mencatat kekayaan, di sisi lain mencatat semua kekayaan dalam jumlah yang sama. Kemudian rumus persamaan dasar akuntansi itu harta sama dengan utang ditambah modal. Kemudian apa itu harta? Semua kekayaan perusahaan, baik itu bersifat nyata maupun tidak nyata, itu merupakan milik perusahaan yang bersangkutan sebagai jaminan atau kelangsungan hidup. Utang, segala sesuatu yang harus dilunasi oleh perusahaan yang bersangkutan kepada pihak ketiga akibat transaksi pada masa lalu. Modal, segala harta atau kekayaan pribadi milik perusahaan yang disetorkan atau dimasukkan kepada perusahaan oleh pemilik perusahaan. Kemudian tabel persamaan dasar akuntansi. Kita lihat tadi ada harta, ada kewajiban. Nah, tadi sudah kita jelaskan, Nak, artinya sudah balance, artinya sudah seimbang. Maka berakhirlah materi kita pada hari ini. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.